warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamul muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita butuh daripada keridhaan ilmunya, yaitu guru besar kita Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyidina Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, annallaha yu'li darajatihi fil jannah fi jiwari nabiyyika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah rabbal alamin. Lalu pun juga kepada guru kita tercinta wabil khusus yang mulia Ummul Mahbubah Ummi Wahidah binti Haji Abdurrahman wa Habib Muhammad Waliullah wa qul ahlul bait Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wabil khusus juga kepada asatidah pondok pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman dan juga santriawan-santriawati pondok pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, hifdzan jamilan karimah mubarakah warzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah wa antasibahum sehat wa afiyah wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Wabil khusus insyaallah dibukakan futuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menggapai ilmunya Allah Azza wa Jalla, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi sangat luar biasa sekali nasihat dari yang mulia Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Waliullah, untuk kita bisa selalu dalam jalan yang benar, jalan menuju Shiratal Mustaqim, untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan juga tadi dari Ustadz Ramadan, luar biasa sekali khutbahnya, begitu singkat, begitu padat, namun penuh dengan makna. Kenapa Al-Fakir sampaikan seperti itu? Karena waktu Al-Fakir pertama kali ditanya oleh guru Al-Fakir Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ditanya juga oleh Al-Habib Umar bin Hafiz di Yaman, dia tanya kepada Al-Fakir, ya Said Hasan, atau kalau Habib Sagaf bin Mahdi menyampaikan, ya anakku Habib Hasan, apa tujuan kamu dalam menuntut ilmu? Itu. Jadi kita pasti harus ditanya terlebih dahulu, niatnya terlebih dahulu. Karena apa? Innama a'malu binniyat. Semuanya harus berawal dari niat. Fa innamal likulli man nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin berhijrah hanya untuk seorang wanita, maka dia pun akan mendapatkannya, tapi tidak mendapatkan kepada keridhaan daripada Allah dan Rasulnya. Karena ketika hadis ini diturunkan, Rasulullah SAW ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika ingin melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW itu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, ingin melaksanakan tawaf. Namun ada seorang pemuda ini, beliau meniatkan untuk berangkat ibadah bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk berjumpa sang kekasih hati, karena beliau sudah rindu dengan sang kekasih hati. Nah, ini yang tidak boleh kita masukkan di dalam situ. Jadi tidak boleh kita merubah niat kita hanya untuk kebutuhan duniawiyah semata, hanya untuk kebutuhan hawa hasrat nafsu kita semata. Tadi disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Muhammad Waliullah, kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan tadi juga disampaikan oleh Al-Ustadz Ramadan bahwasannya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talibul ilmi faridatan alal kullin muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Kalau wajib itu hukumnya bagaimana? Berarti harus. Jadi saya ditanya sama Habib Sagaf bin Mahdi, niat kamu sudah untuk Allah dan Rasul. Dan yang kedua adalah hukumnya menuntut ilmu bagi seorang muslimin adalah wajib. Jadi kita sekarang sedang menuntut ilmu adalah melaksanakan kewajiban. Dan dalam yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi
beliau juga salah satu mufassir, muhaddis, ahlul fikih, kitabnya banyak kita pelajari di pondok pesantren. Itu kewajiban itu dibagi dua oleh beliau. Yang pertama, hukum wajib menuntut ilmu itu sama seperti melaksanakan sholat, sama seperti melaksanakan puasa, zakat, infak, haji jika mampu, termasuk dalam rukun iman. Nih yang bukan saya ngomong kan, nanti wah bikin cerita. Bukan saya yang ngomong ini ya. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau muasir, muhaddis, ahlul kitab, semuanya beliau orang-orang luar biasa. Dan beliau itu menyampaikan bahwa hukum menuntut ilmu adalah wajib, sama seperti melaksanakan sholat. Itu tadi disampaikan Ustaz Ramadan. Makanya kita wajib harus istiqomah, wajib harus mujahadah, wajib harus bersungguh-sungguh, wajib harus ikhtiar. Jangan sampai kita disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, jangan sampai kita tidak merasakan lelahnya menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak kuat dalam lelahnya menuntut ilmu, maka kita harus memiliki kekuatan mental untuk siap dihina, baik dari kita keluar dari pesantren sampai kita nanti meninggal di sampai kita nanti meninggal masuk ke alam kubur. Allah dan juga umat-umat yang lain dan orang-orang lain akan menghina dengan kebodohan kita. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh karena tidak menjalankan kewajiban, karena kita tidak menuntut ilmu seperti sabdanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Sama. Fardu kifayah itu fardu atau hak yang wajib yang benar-benar harus dijalankan. Hukum kisos. Ada yang melakukan maksiat, ketangkep, belum nikah, hukumnya fardu kifayahnya harus disebat. Kalau belum menikah, sebat. Karena dosa besar itu ada 3 yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah meniscayakan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Karena itu kalimat tauhid pertama, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Itu adalah tarekoh ilmu yang pertama. Jadi harus kita pegang itu. Tiada Tuhan selain Allah. Kalian mentuhan-tuhankan surga, dosa kalian. Saya mau ibadah, saya mau sholat, saya mau puasa karena saya mau surga. Dosa kalian, dosa. Karena bukan menyembah kepada Allah. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim. Ibadah kita di ujung dari kita lahir sampai kita mati dihitung, dihisab oleh Allah. Gak akan pernah bisa menggantikan sedikit syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita niat ibadah itu ikhlas lillahi taala, karena ingin mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirim Rasulullah SAW, mengundang Rasulullah SAW hingga ke Yaumul Mahsyar, ke Sidratul Muntaha, ke arasy Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk memerintahkan salat kepada umatnya, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, bas. Kalau surga itu hadiah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang muttaqin, yang beriman, bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka warisannya adalah surga. Jadi begitu. Jangan dimasukin niat ibadah mau surga takut disiksa di neraka, jangan. Tok hanya mengikuti kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menafikan. Tidak ada Tuhan yang lain-lain lagi. Itu surga. Kalau di agama lain ada tridharma, ada tri apa, ada Tuhan ini, Tuhan itu. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita adalah belajar, mencari ilmu, karena faridatul muslimin, hukumnya wajib. Jadi begitu. Ketiga adalah bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksiat itu kembali kepada hukumnya, yaitu fardu kifayah. Kalau orang melakukan kemaksiatan, itu wajib hukumnya untuk disebat. Supaya apa? Supaya azab yang Allah berikan itu tidak terjadi di tempat tersebut.
karena Allah memaafkan dan hukum dari pembalasan melakukan maksiat kepada Allah. Yang pertama adalah bertaubat, yang kedua adalah hukum di qisas, itu disebat. Lalu ada juga hukum fardu kifayah yang lain, apalagi mencuri lebih daripada 50 dirham, hukumnya potong tangan. Ada juga itu namanya hukum fardu kifayah. Dan juga hukum yang lain-lain, sunnah wudu, fardu kifayah juga sebelum melaksanakan sholat, mandi wajib dan sebagainya. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dan dua yang menjadi kewajiban dari Imam Al-Qurtubi. Yang pertama adalah fardu ain atau menjadi wajibul khusus, yaitu kita seperti melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hukumnya fardu kifayah, yaitu kita melaksanakan menuntut ilmu untuk menggapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, man salaka tariqan talbatu fi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan jalannya tersebut menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dimudahkan jalan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain kita di surga? Ngapain nanti kita di surga? Mau senang-senang kita di surga? Oh, kita nggak usah cari makan lagi, capek di dunia cari makan, capek di dunia cari ilmu, capek di dunia harus punya rumah, harus punya mobil, harus bayar pajak. Di surga udah nggak usah itu, gratis semua. Makan ada, disiapin bidadari, istri ada yang mendampingi. Tapi niatkan satu hal. Waktu itu Al-Fakir juga pernah ditanya oleh Habib Sagaf bin Mahdi dan juga oleh Habib Umar bin Hafiz, untuk apa kita masuk surga? Dan saya tidak mengharap kenikmatan apapun yang seperti ada di alam duniawi yang akan diberikan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengharapkan itu. Yang saya harapkan, yang pertama adalah saya ingin berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan wujud aslinya, dan disitulah kita akan berjumpa dengan Allahu Rabbil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yaitu Tuhan semesta alam, dan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Azza wa Jalla, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat orang muslimin muslimat itu bukan karena ingin bidadari yang cantik, bukan ingin makanan gratis, bukan bisa tidur di dalam surganya Allah, nggak usah bayar pajak dan lain sebagainya, bukan. Tapi mereka ingin berjumpa antara kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah niat mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kenikmatan yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhai apa yang kita lakukan di alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling indah dan yang paling diridhokan dan yang paling dirindukan adalah apa di situ? Yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menuntut ilmu hukumnya wajib. Kita belajar ilmunya Allah, mendapatkan karunia taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan Al Habib Muhammad Waliullah, seperti yang disampaikan Al Ustadz Ramadan. Untuk apa? Untuk memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini adalah niat, ini adalah jalan, ini adalah tujuan, belum syariat pengaplikasiannya. Syariat pengaplikasiannya yaitu apa? Masuk di pondok pesantren, karena di pondok pesantren mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudaraku sekalian, niatnya sudah ada,
tujuannya sudah jelas, hukumnya wajib, akhirnya sampai ke surga. Tapi di tengah-tengahnya ini masih kosong. Apa tengah-tengahnya? Yang sekarang sedang kita jalankan, yaitu mondok di pondok pesantren Al-Ashriyah Nurul Iman. Caranya gimana? Tadi disampaikan Ustaz Ramadan, taat dengan guru. Sampaikan tadi sama Habib Muhammad, harus penuh dengan kesabaran, harus penuh dengan ikhtiar, harus ada modalnya juga, wajib. Kita beli baju, masa kita mau ketemu Allah pakai baju compang-camping? Kan enggak. Sedangkan kita harus dimodali juga untuk menuntut ilmu. Siapa yang memodali kita? Ya orang-orang tua kita, ya teman-teman kita, ya guru-guru kita. Karena itu harus berbuat baik, karena Allah selalu bersama orang-orang yang baik. Doakan orang tua, ya Razak, ya Razak, ya Razak, agar orang tua bisa jenguk kita, bisa lihat kita, bisa membawa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakah untuk menjadi modal kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini sudah dimodalin sama Habib Muhammad oleh Yang Mulia Umun Al-Mahbubah. Disediakan fasilitas, ada kelas, ada komputer, ada asrama, ada tempat cuci, ada tempat wudhu, ada masjid. Itulah fasilitas yang dimodali oleh pondok pesantren. Ada makan juga, subhanallah, belum mazanan, semuanya halalan, thayyiban wal barakah. Tapi ada yang ekstra, yang di luar itu harus dibantu juga sama orang tua. Apa itu? Bantu belikan buku, bantu belikan kitab, bantu memberikan jajan sama anak-anaknya. Anak lapar, aduh makan 2 kali sehari kurang. Kalau masih muda tuh di perutnya banyak jinnya, pengen makan terus rasanya. Jadi orang tua berikan modal untuk beli roti, untuk beli susu kedelai, untuk gizinya tercukupi agar kita bisa belajar dengan penuh khidmah, penuh tenaga, penuh energi, penuh gizi yang baik untuk mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah lengkap semua sekarang kita jalani. Niatnya sudah dapat, tujuannya sudah jelas, hukumnya juga dapat, syariatnya kita sudah jalani. Tinggal kita menunggu warisan kita yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Jannatul Firdaus, dan insyaallah kita bisa berjumpa di sana dengan sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rasulullah ya Rabbal Alamin. Jadi sekarang pesan dari Al-Fakir adalah sungguh-sungguh bermujahadah dalam menuntut ilmu, ikhlaskan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada guru, dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada yang telat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki. Enggak boleh ada yang telat. Apapun semua tijarah, apapun itu kegiatan apapun, pedagang dan sebagainya, tinggalkan. Semua harus kita kesampingkan. Yang kita utamakan adalah ibadah wajib, yaitu sholat berjamaah di masjid fi yaumil jum'ah fi hadhil jum'ah bersama dengan para salihin di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti ikhlas lillahi taala. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu tidak mengharap kepada apapun, tidak mengharap diganti, tidak mengharap diganjar oleh apapun. Kita sholat pengen diganjar pahala, belum ikhlas berarti sholat belum ikhlas. Kita harus ikhlas. Saya ikhlas melakukan ini semua karena perintah yang diwajibkan dan harus kita jalankan sebagai umatnya Rasulullah SAW dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu diberikan bagaikan anak tangga. Jadi pahala sedikit kita kumpulkan jadi bukit, dan bukit itulah kita sampai kepada puncaknya. Puncak itulah ada Allah Azza wa Jalla di sana agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya pahala, bukan yang lain-lain. Bukan untuk menyelamatkan kita nanti dari timbangan dan lain sebagainya. Suka-suka Allah, itu haknya Allah, hak prerogatif katanya.
Prerogatif itu udah nggak bisa diganggu gugat. Kita banyak dosanya, kita jalankan sabdanya Rasulullah SAW, la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita baca itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebelum mati malaikat maut datang, kita baca itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, masuk surga kita. Masuk surga. Karena itu ketika Fir'aun pengen digulung ombak, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Nabi Allah Musa alaihissalam adalah benar utusannya Allah. Ketika sudah mau digulung ombak dengan kesombongan yang mengaku sebagai Tuhan, dia ingin bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti Fir'aun itu masuk surga apa enggak? Karena itu kita sebagai manusia apa jawabnya? Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Iya betul. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui sebab-sebabnya semua. Karena ada di riwayat-riwayat Israiliyat. Israiliyat itu orang-orang sejarah-sejarawan dulu mencatat. Ada yang melihat ketika Fir'aun ingin menyebut la ilaha illallah, malaikat Jibril datang, disumpel mulutnya dengan tanah supaya tidak bisa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena apa? Karena dia tahu, malaikat Jibril tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni hambanya yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa itu begitu besar. Dan beliau sudah menyaksikan benar-benar, yaitu doa Nabi Allah Musa alaihissalam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu mukjizat itu. Jadi disumpul mulutnya sama malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang begitu, ada yang bilang di tafsir Jalalain, Habib Sadar bin Mahdi juga menyampaikan seperti itu, sempat mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kita semua harus husnuzon, itu terserah dia. Yang penting kita ambil ibrohnya apa? Jangan sampai kita mengikuti kecongkaan dari Fir'aun, kesombongan dari Fir'aun, dan juga kejelekan-kejelekan dari makhluknya Allah SWT. Jeleklah perbuatannya yang kita tidak sukai. Cukup itu saja. Orangnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau dia masuk surga, mau dia masuk neraka, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk tidak bisa menjudge orang itu masuk surga atau neraka, dan kita hanya melaksanakan ibadah dan juga hanya melaksanakan bersujud dan juga menjalankan kewajiban untuk ikhtiar bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu saudariku nggak ada, saudaraku sekalian ya. Jadi kita tetap melakukan kewajiban menuntut ilmu. Niat kita sudah dikumpulkan, semua sudah dipatenkan, tinggal kita menjalankan syariatnya, yaitu di pondok pesantren Al-Asyriah Nurul Iman, dan taat kepada guru-guru yang mengajarkan. Ini ada Habib Muhammad Waliullah, ada Habib Faris, Habib Idrus, Ustaz Ramadan tadi, subhanallah luar biasa. Beliau itu kepala sekolah yang ngajar saya dulu. Saya SMA, beliau itu guru saya. Sekarang jadi kepala sekolah, subhanallah luar biasa. Jadi saya sayang sama Ustaz Ramadan, guru saya. Habib Muhammad Waliullah, beliau juga guru saya. Istrinya beliau dulu Ustazah Isnaini ya, yang ngajar Al-Fakir ngaji juga, subhanallah. Jadi kita harus dengarkan beliau menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau tidak niat apapun, hanya mengharap keikhlasan, yaitu apa? Sebaik-baiknya ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan katsiran jiddan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Maklum Al-Fakir ini masih bodoh juga, masih banyak belajar. Ini guru-guru kita, Habib Muhammad, Habib Faris, Habib Idrus, ustadz-ustadz yang ada di sini. Cuma Al-Fakir ingin memotivasi santri agar kalian bisa belajar lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi, mujahadahnya lebih sungguh-sungguhnya lagi, lebih ditingkatkan, dan jangan menyia-nyiakan waktu, karena kebahagiaan yang paling banyak disia-siakan yaitu adalah umur dan
waktu. Jadi itu jangan sampai kita sia-siakan. Jazakallahu khairan katsiran jiddan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu sunnah.